Kenapa ada salesman yang capek-capek harus cari muka di depan klien? Padahal kalau misalkan si kliennya itu sudah percaya dengan branding kamu, pasti produknya juga akan cepat laku. Nah, gimana sih cara kita personal branding dengan diri sendiri salesnya? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Oke, ini langsung aja ya Coach ya. Sebenarnya seberapa pentingnya sih sales itu punya personal branding untuk kliennya Coach? Jadi gini sebenarnya, kalau kita ngomong personal branding ya, personal branding itu kan sebenarnya bukan kayak produk dibuat branding, dibikin marketing, konsep dan sebagainya. Tapi personal branding sebenarnya apa sih yang kamu mau mereka itu tahu tentang kamu. Oke. Jadi kalau istilah yang paling gampang kalau buat saya sebenarnya ketika seseorang mau dipercaya memang banyak rumus. Ada rumus yang namanya trustworthy, ada yang namanya credibility, gitu ya. Jadi ada yang namanya kalau credibility contoh misalnya dia dari latar belakang pendidikan apa, itu credibility. Jadi kalau misalkan ketika dia lagi ngobrol, dia punya pengetahuan luas apa enggak, itu dilihat dari credibility. Nah, credibility-nya dia nih, credibility ketika dia menyampaikan sesuatu, latar belakang dia, terus kalau dia ngomong terus kemungkinan kebenarannya besar, itu kan credibility yang dia bawa. Jadi makanya orang percaya sama dia ketika credibility-nya terbukti. Credibility memang tidak bisa dilihat satu kali pertemuan, tidak bisa. Itu bisa dilihat dari beberapa kali pertemuan. Yang jadi masalah adalah ketika misalkan kita, contoh sederhana, ketika saya ngomong A gitu ya, kemudian ternyata nanti berikutnya tidak terjadi, maka kredibilitas saya rusak tuh. Nah, kredibilitas seorang sales itu menjadi bagian penting tuh. Dia orang ini bisa kredibel nggak? Ketika dia menyampaikan sesuatu, menceritakan sesuatu, jangan-jangan cuma omdo. Nah, itu yang akan mengurangi kredibilitas seseorang. Oh, berarti berdasarkan dari pengalaman yang dialamin si salesnya itu? Bukan sih, pengalaman yang bukan dia dialami oleh sales, tapi pengalaman yang diberikan sales kepada orang lain. Oh. Jadi orang lain yang ngerasain. Jadi istilahnya kalau saya tuh ya, ibaratnya tuh kamu tuh pohon punya buah gitu loh. Buahnya itu dimakan orang, buahnya manis apa enggak gitu loh. Kalau kamu mengatakan, oh buah saya manis, dimakan sama Adi sepet ya, dia nggak percaya bahwa buahmu manis gitu loh. Nah itulah credibility istilahnya. Jadi buah apa yang kamu berikan kepada orang lain, dia experience-nya gimana gitu loh. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau present diri kita seperti siapa. Nah kalau saya misalkan contoh, saya bikin konten YouTube. Nah ketika ada orang yang ngobrol sama saya atau nanya apapun tentang saya, tentang penjualan, saya bisa cepet jawab tuh. Saya cepet jawab, tak, saya bisa jawab. Nah itu kredibel. Gitu loh ya. Tapi ada orang yang menanyakan, cuman ngomong doang Coach Arif nih. Katanya, mana buktinya dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya kalau gitu artinya saya di mata dia, saya nggak kredibel tuh. Nah, di mata dia tidak kredibel, kemudian saya akan kasih tahu latar belakang saya siapa. Latar belakang saya adalah, baru saya kasih tahu latar belakang, baru itu yang menjadi kredibel. Gitu loh ya. Jadi karena kredibel seseorang itu kan bisa dari cara ngobrol dan sebagainya. Kecuali memang orang itu memang pada dasarnya memang suka tukang bully aja ya. Tukang bully dan netnya. Nah dalam konteks personal branding ketika kita ketemu customer, dan kalau kita lihat apapun yang saya omongin, datanya kan sesuai tuh habis itu nanti kan. Hasil evaluasinya sesuai, kemudian makanya mereka percaya sama kita untuk kasih project-project lagi berikutnya. Nah itu kredibel tuh. Apa yang saya keluarkan. Makanya kayak contoh, sadar nggak kalau mau mengeluarkan proposal atau silabus apapun, saya kan sangat hard time banget buat kalian gitu loh. Kenapa? Karena hard time. Saya ngeliat tuh setiap bagian, saya nggak mau tuh begitu keluar, nanti pada saat dipresentasi, kemudian jelek, kredibel saya nggak dikena-kena. Terus saya nggak mau tuh. Nah gitu ya. Jadi artinya saya ngeliat tuh kredibility saya dipertaruhkan tuh di situ tuh. Nah kayak gitu. Jadi ketika orang ngotot, misalkan saya mau kerja sama Coach Arif, saya mau business coaching sama Coach Arif, ya saya membuktikan dulu itu kredibel nggak yang diomongin gitu loh. Saya sangat hati-hati di bagian itu dulu kredibel. Yang kedua, personal branding kan bisa dicari. Jadi artinya ketika kita jualan, ketika kita ngomong barang, besok saya kirim jam 10, bener jam 10. Coba kalau misalnya kamu bilang, besok barang saya kirim jam 10.
jam 12 nggak muncul. Kredibel apa nggak? Enggak. Sama aja kayak saya kemarin sempat servis water heater. Dia bilang, saya tanya jam berapa? Besok kamu hadir? 10. Jam 4 dia baru hadir. Jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Jadi maksud saya, itu kredibel nggak buat saya? Enggak. Belum lagi nanti yang si adminnya debat, oh nggak tahu tuh orangnya hilang kemana. Lah, kemudian sales, ketika teknikalnya saya tanya, dia teknikalnya apa? Oh saya disuruh sama bos saya pergi ke satu tempat yang jauh. Loh, ini salah-salahan nih, kredibel nggak? Enggak. Kan paling gampang sederhana gitu ya, kredibel ya. Yang kedua, trustworthy. Trustworthy artinya kamu tuh bisa di-trust apa enggak. Jadi kalau bisa di-trust, gimana caranya orang bisa trust sama kamu? Trust itu kan terjadi ketika kamu memberikan sesuatu kepada customer dan kamu bisa dipercaya. Kalau yang tadi kan kayak water heater, saya bisa trust nggak sama dia? Enggak. Karena dua-duanya sama-sama kayak tukang bohong nih, saya nggak tahu yang mana yang benar. Betul nggak? Iya. Nah, jadi pertanyaan menarik itu yang sering banget terjadi gitu loh. Karena tidak bisa saya trust. Siapa yang bisa saya trust gitu loh? Nah, begitu juga ketika kita jualan kan, berarti artinya apa? Ketika kita bilang, tenang Pak, barang saya pastikan kirim, kemudian nggak dikirim. Trust nggak? Bisa di-trust nggak? Enggak. Kredibel? Enggak, Omdo. Kan gitu ya? Iya. Jadi maka pertanyaannya adalah, seberapa kamu mau dikenal itu kepada klien atau customer? Yang satu lagi adalah pasti bersahabat lah ya, friendship ya, empati dan sebagainya. Tapi kan kalau mama empati kan kita bisa lihat dong ketika dia ada masalah. Paling gampang gini, ketika meeting gitu. Terus yang lihat tuh di langit-langitnya misalkan plafonnya jebol. Tapi ada lampu satu persis di atas kepala kamu. Saya akan ngomong, wih Pak, ini plafon jebol loh Pak. Iya ini kemarin jebol gini. Loh tapi ini lampunya bisa tahan nggak Pak? Ini kalau jatuh Pak bahaya nih Pak. Yang mahal bukan plafonnya tapi Bapak yang mahal loh Pak. Karena otak Bapak, nah itu bagian dari empati gitu loh. Itu saya sering banget bangun build kayak gitu. Jadi atau ada kondisi customer tertentu kayak apa, saya care banget tuh misalkan, bro kalau lo ada apa-apa kasih tau gue bro, nanti gue datang, gue samperin lo, gue bantu lo, apa yang bisa gue bantu. Nah kayak gitu, bisa nggak gue masuk di level itu yang kayak kita tuh deket banget gitu loh. Bahkan kayak contoh yang paling gampang, Oli juga pasti tahu lah, contoh misalkan di project itu sebenarnya yang melakukan kesalahan dia misalnya, melakukan kesalahan misalnya, totonya dia bikin satu pelatihan tertentu gitu ya. Terus kemudian itu nggak masuk di proposal kita, tapi dia udah keburu mengumumkan. Apa yang saya lakukan? Saya nggak bilang kan, salah lu bro. Nggak pernah kan? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya kasih gratis kan? Kenapa? Itu bukan berkaitan dengan trustworthy lagi, tapi saya bangun kredibel. Tapi saya mau bangun, saya mau jaga istilah saya. Kalau di anak-anak sekarang istilah, gue mau jaga pantat lu gitu. Jangan sampai pantat lu ketendang sama bos lu karena lu melakukan blunder gitu loh. Nggak saya jaga. Saya lebih baik jaga teman-teman saya lebih baik jaga partner saya lebih baik jaga klien saya. Nah itu yang membuat mereka, gue bisa percaya sama Coach Arif ini, gitu. Itu yang gue pegang. Nah itu personal branding yang saya build gitu loh. Contoh ya. Ini Adi saksi juga deh, contoh. Ini personal branding ya. Lagi pelatihan, dia sharing, kemudian lagi nggak pelatihan, misalkan contoh yang gampang, sederhana aja, gampang Bang. Misalkan Adi adalah klien nih, kemudian sholat Jumat nih. Iya dong, sholat Jumat. Kemudian kalau sholat Jumat, paling nggak kalau Adi pasti gini, pasti ngobrol sama orang-orang tuh. Sholat Jumat di mana? Saya ikut ya. Itu Adi tuh. Karena dia mau nunjukin friend gitu ya. Nah, tapi ada orang enggak. Sholat Jumat, oh enggak, saya enggak. Saya sholat Jumat nanti di kamar. Dengan alasannya gitu. Atau contoh, selesai acara nih, tek gitu ya. Selesai acara, udah beres. Ya, gue di kamar ya. Personal branding apa itu yang ditampilkan? Apa ya, saya menghindar sih. Iya, bukan menghindar, nggak mau temenan, nggak trustworthy, Iya. gimana kredibel? Iya benar. Terus gimana jualan? Gak bisa. Exactly. Bisa bayangin nggak kalau dia datang ke customer? Pak, ini ada barang Pak? Ya nggak? Ya kepentingan dia yang penting. Pak, ini Tio banget nih. Pak, di sini wifi internetnya apa ya Pak? Di tempat klien. Bener nggak gitu deh? Pertanyaannya, yang penting tentang siapa? Diri. It's about me. Lah gimana kalian mau beli? Iya. Ya nggak? Yang penting adalah di mana toilet, di mana ini, tentang dia semua. Iya benar. Ya nggak? Kan sedangkan jualan it's about others. Kita melayani orang lain. Itu personal branding apa yang lo mau tampilkan? Tahu, iya.
Jadi personal branding itu bukan sesuatu yang sulit gitu loh, Aulia. Sesuatu apa yang lo mau tonjolkan. Contoh, pertanyaan sederhana. Kenapa saya rekaman ini, saya pakai kaos? Kenapa saya nggak pakai jas? Saya juga cuek pakai celana pendek. Saya cuma mau jawab. Kayak teman-teman aja di rumah. Kayak teman di rumah, saya itu street smart. Street smart itu artinya jago praktek. Kita praktekin jago. Bukan teori. Kalau image yang saya tampilkan pakai jas gitu ya, ya munculnya kan adalah image-nya mahal nih. Ya walaupun harganya mahal, tapi saya street smart. Saya banyak praktek. Ada cara melakukannya. Itu yang saya build. Coba kalau saya pakai jas, image-nya beda lagi. Iya. Nah itu yang mau ditampilkan apa? Iya, pasti kesannya beda sih. Kesannya beda. Makanya balik lagi kan. Jadi saya lebih suka, kalau saya ditanya, saya lebih suka misalkan bikin konten yang saya belum bisa bikin gitu, konten misalkan nongkrong di warung kopi. Bukan kafe, tapi warung kopi. Berarti di warkop-warkop gitu, Coach? Warkop, karena sales suka nongkrong di warkop. Tepatnya, sales tidak pernah nongkrong di warkopnya, tapi nongkrong di pinggir warkop. Kalau ada gang, dia beli kopi, nongkrongnya di pinggir. Sales sekarang mungkin mainnya kafe, duduk kafe. Enggak biasa wanita yang duduk gitu. Jadi kalau biasa beli kopi, nongkrong, pinggir. Nongkrong, biasanya sambil ngerokok, duduk di pinggir jalan. Itu sales tuh. Nah itu image yang lagi saya bangun, saya build. Yang tujuannya apa? Bahwa lu sama gue tuh sama, kita sama, equal. Cuma bedanya gue lebih senior aja, gue lebih dulu aja gitu loh. Itu yang saya build. Nangkap gak konsepnya? Iya. Nah gitu loh, jadi nah itu yang saya nggak punya, ya istilahnya nggak punya dana untuk bikin set beda ya. Kalau mama kayak Deddy Corbuzier, kayak Pramo itu bisa bikin yang bagus-bagus kayak gitu. Kalau saya nggak bisa buat itu. Gitu ya, tapi pengen bikin set yang kayak gitu, yang cuman duduk di pojokan, rokok, ngopi, makan somai, kayak gitu-gitu tuh yang saya mau tuh. Karena saya langsung memang identik dengan itu. Nah itu personal branding. Iya benar. Yang apa yang mau diangkat. Jadi kalau semakin saya memunculkan keren, artinya lu sama gua ada batasan. Oh iya benar. Kalau misalkan yang dimana teman-temannya kan sales semua ya, Coach ya. Pasti kalau misalnya lagi nonton, ini kayaknya lagi kayak sama gitu. Perhatiin aja. Kalau saya pun ngajar pakai jas, saya jarang loh jasnya pakai warna hitam. Saya banyak kan jasnya adalah warna-warni. Saya mau menonjolkan efek saya ceria gitu loh. Oh, kalau hitam tuh hitam ya kayak kaku aja, formal. Iya benar-benar. Nah itu personal branding. Makanya berarti kalau personal branding seberapa penting apa yang lo mau sampaikan kepada mereka, itu yang harus lo tonjolkan. Mengenai orang suka sama lo apa enggak tergantung dari personal branding apa yang lo mau tonjolkan kepada orang. Nah itu yang nanti akan dibaca sama orang dan itu yang lo dilihat. Yang akan diingat terus sama klien. Diingat sama klien, diingat sama orang, dan dia terus sama kita apa enggak, itu yang kita tonjolkan. Gitu. Oke, wah menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah ada belum nih personal brandingnya? Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau diskusi langsung bareng Coach Arif dalam grup WhatsApp, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.